Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung keketatan dan mengurutkan jurusan. Terus ada yang bertanya, Kak, gimana sih cara melihat apakah kita bisa linjur di jurusan tersebut atau tidak? Nah, kalian bisa cek video ini sampai selesai, jangan di-skip dan tonton sampai selesai juga ya. Oke, sebelum adik-adik nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan pastinya nyalain juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena aku akan upload video-video terbaru, baik itu seputar SNMPTN, seputaran SBMPTN, baik itu soal UTBK ya, soal-soal TPS, sampai ujian mandiri pun aku akan tetap temani adik-adik dalam persiapan ujiannya juga ya. Oke, apakah sudah subscribe semuanya? Kalau udah, kita lanjut. Oke, nah sebelumnya aku mau kasih tahu juga, banyak juga yang nanya, Kak, bisa nggak rasionalisasi nilai rapor? Bisa ya, kalian bisa ikut rasionalisasi nilai rapor dan baca ketentuannya di deskripsi box aku, atau kalian bisa follow IG aku pradila.deviati20. Nah, kalau kalian udah siap nonton video ini, yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini beberapa kemarin kan datanya masih diperbarui ya, sekarang udah bisa kita buka. Adik-adik juga bisa melihat kira-kira di kampus apa sih, adik-adik melihat pesaingnya juga bisa di situ ya. Jadi adik-adik bisa melihat pesaing di kampus yang kalian inginkan. Oke, sekarang kita buka dulu. Contohnya kita ambil Universitas Riau ya. Misalnya kita mau ngambil Unri. Oke. Nah, di Unri ini ya. Nah, di sini ada kan bahwa misalnya jurusan fisika itu daya tampung di tahun 2022 itu ada 36 orang ya. Sedangkan peminat di tahun 2021 itu ada 94 orang. Nah, adik-adik bisa cek nih, bisa ditekan bagian fisikanya. Nah, nanti ya tampil di bagian kanan di sini bahwa syarat SMTA yang boleh ngambil jurusan fisika itu harus berasal dari SMA IPA atau MA IPA. Terus kalau untuk SMK jurusan juga boleh yang bagian teknik konstruksi dan properti, teknik ketenaga listrikan, teknik mesin dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan dalam mengambil jurusan, jangan sampai salah ngambil jurusan ya. Bisa jadi nanti jurusan yang kamu ambil itu belum tentu sesuai dengan syarat sesuai dengan kamu tuh anak IPA, boleh nggak milih di jurusan tersebut misalnya gitu. Nah, di sini jadi juga bisa lihat ya, bagian bawahnya ini merupakan sebaran data atau keketatan setiap tahunnya. Nah, di sini kita juga penting nih melihat keketatan dalam pengurutan jurusan. Kenapa? Kalau misalnya kita menaruh pilihan itu terbalik berdasarkan keketatannya, itu bisa jadi nanti kalian tuh peluang lolosnya kecil gitu. Nah, di sini kan ada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, jadi untuk jurusan fisika di Unri tersebut itu setiap tahunnya ini kalau kita lihat ini kan 20%, 26%, 35 naik sampai 39%, sampai dengan 38 juga ada. Jadi kalau misalnya persentasenya itu semakin besar berarti keketatannya lumayan longgar ya dibanding presentasi yang kecil. Kalau semakin kecil presentasinya berarti jurusan tersebut memiliki daya saing yang cukup besar, banyak saingannya untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, nggak hanya itu, kita juga bisa melihat di Soshum. Kita klik yang bagian Soshum. Misalnya adik-adik mau melihat jurusan dari manajemen. Nah, untuk manajemen Unri ini syaratnya itu apa aja? Boleh dari SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, atau MA IPS. Kemudian SMK jurusan juga bisa nih, tapi yang bagian program keahliannya cuma di bagian bisnis dan pemasaran sama manajemen perkantoran. Jadi kalian harus memperhatikan masing-masing jurusan tersebut. Oke, misalnya kita ambil contoh yang masih banyak yang nanya, Kak, kira-kira gimana sih dalam mengurutkan jurusan ya, kalau misalnya berdasarkan keketatan. Oke, sekarang kita coba cek, kita ambil
mau ngambil ini jurusan HI ya, kita ambil jurusan HI sama ilmu pemerintahan. Jadi tinggal kita copy aja. Nah, jadi bisa perhatikan ya. Nah, cara menghitung keketatan itu gampang. Caranya adalah daya tampung kita bagi dengan peminatannya ya. Ini keketatan, ini adalah peminat, daya tampung ya, DT, ini adalah peminat. Oke. Jadi kalau kita mau mencari persentasenya bisa persen. Kalau untuk yang ilmu pemerintahan itu keketatannya adalah 6,5. Oke, nah dari sini kita bisa melihat bahwa untuk HI itu adalah 7,5% dan ilmu pemerintahan 6,5%. Nah, ini kalau misalnya kita mengurutkan pilihannya, itu diurutkan dari pilihan pertama itu di ilmu pemerintahan dan pilihan keduanya di hubungan internasional. Jadi semakin kecil persentase keketatannya tuh, misalnya ini 6,5% ya, diurutkan di pilihan pertama, baru yang pilihan keduanya hubungan internasional. Jangan sampai terbalik gitu. Nah, kayak gitu cara untuk mengurutkan jurusan berdasarkan keketatan. Oke, kalau mau ganti PTN bisa ya, kalian ambil aja lah yang bagian ganti PTN ini. Nah, bisa dibuka juga yang untuk kampus-kampus lain, misalnya kayak Universitas Jambi, misalnya kita melihat pendidikan kimia ya. Nah, pendidikan kimia di sini daya tampungnya 30 dan peminatnya 92, berarti 30 dibagi dengan 92 dikali dengan 100%. Nah, ini dia. Dan ini adalah SMA jurusan yang boleh itu IPA, MA IPA, kemudian SMK jurusan yang bagian ini. Jadi hati-hati dalam memilih jurusan. Kalau mau linjur, lihat PTN yang menerima kamu dari anak IPA gitu. Mungkin sekian dulu informasi dari aku, dan semoga kalian bisa ngitung sendiri ya. Rumusnya adalah daya tampung dibagi peminat dikali dengan 100%. Dan hati-hati dalam mengurutkan jurusan juga. Oke, sekian informasi dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditinggalin aja di kolom komentar. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.